Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Tasbiri serta rekan-rekan yang saya sayangi. Dan kami kelompok 1 di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi kimia analisis kuantitatif dan kuantitatif. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Feni Alpiona, kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian kimia analisis. Kimia analisis merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan atau separasi, identifikasi, determinasi, atau menganalisis komponen kimia dalam suatu bahan, baik bahan alam maupun bahan buatan. Kimia analisis dapat berupa kimia analisis kualitatif dan kuantitatif. Kimia analisis kualitatif mempelajari tentang identitas suatu bahan kimia yang ada di dalam sampel, sedangkan kimia analisis kuantitatif berkaitan dengan jumlah suatu komponen bahan dalam sampel. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Rona Wirda dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat, sementara analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah, banyaknya, ataupun kelimpahan suatu zat. Analisis kualitatif berhubungan dengan apa yang terdapat dalam suatu sampel, entah itu unsur, ion, atau senyawa. Analisis kuantitatif berhubungan dengan beberapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Kemudian, zat yang ditetapkan disebut konstituen yang diinginkan atau analit. Sedangkan banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel biasanya dinyatakan sebagai kadar atau konsentrasi. Misalnya dalam persen berat, molar, ppm, persen per million, ppb, persen per billion, gram per liter, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya kepada Melda Miftah dipersilakan. Untuk contohnya yaitu seorang analis ingin menganalisis kapur dalam pembuatan kertas. Tugas analisis kualitatif adalah mengetahui apakah bagaimana pengaruh penggunaan kapur dalam proses pembuatan kertas sehingga menghasilkan warna putih pada kertas. Sementara itu, tugas analisis kuantitatif adalah menentukan seberapa banyak kandungan kapur yang bisa mempengaruhi warna putih pada kertas. Kertas adalah sampel, sementara kapur adalah analitnya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, istilah-istilah dalam kimia analisis. Sampel, analit, dan matriks sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap representatif dengan populasi. Analit adalah zat yang menjadi target analis dan terdapat dalam sampel. Matriks adalah zat dalam sampel selain analit. Akurasi dan presisi. Akurasi adalah keakuratan data hasil analisis, yakni hasil yang didapatkan sesuai dengan nilai sebenarnya atau nilai yang harus diukur. Analisis yang presisi adalah analis yang menghasilkan nilai reproduksibilitas keterulangan yang tinggi. Teknik, metode, prosedur, dan protokol adalah dalam prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisis. Analit tertentu, prosedur adalah teknik yang
ditulis, dan siap digunakan. Protokol adalah proses yang sangat detail untuk hal tertentu. Sensitivitas, limit deteksi, dan selektivitas. Sensitivitas adalah kemampuan untuk membedakan dua sampel dengan konsentrasi yang berbeda. Deteksi merupakan konsentrasi analit terkecil yang dapat ditentukan dan dipercaya. Selektif merupakan kemampuan untuk membedakan analis dengan pengganggu. Untuk selanjutnya kepada Nurul, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada penggolongan kimia analisis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis kualitatif, yaitu analisis yang dapat digunakan dalam dua macam uji, yaitu ada reaksi kering dan reaksi basah. Yang kedua ada analisis kuantitatif, di mana analisis kuantitatif ini dapat menggunakan dua macam uji, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Baik, selanjutnya ada metode kimia analisis. Menurut teknik dan instrumennya, metode kimia analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis konvensional atau metode klasik dan analisis modern atau metode instrumental. Analisis konvensional adalah teknik analisis yang menggunakan alat-alat konvensional yang sederhana, sedangkan analisis instrumental adalah teknik analisis yang menggunakan peralatan canggih dan modern serta hanya membutuhkan sampel dalam jumlah yang kecil. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi kimia analisis. Dalam produksi pangan, kimia analisis dapat melaporkan analisis makanan, apakah mengandung zat berbahaya atau tidak. Analisis pestisida dan tumbuh-tumbuhan hasil panen dapat dilakukan dengan kromatografi gas atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Dalam produksi pangan, kimia analisis dapat melaporkan analisis makanan, apakah mengandung zat berbahaya atau tidak. Di rumah sakit, analisis kimia secara luas digunakan untuk membantu mendiagnosis suatu penyakit dan memonitor kondisi pasien. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.